Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas syarat utama konten AI terkhusus untuk kita konten short ini agar nanti bisa dimonetisasi. Kita akan bedah di video kali ini. Ya, jadi buat teman-teman nih yang menggunakan konten AI ataupun kecerdasan buatan untuk pembuatan videonya. Jadi ya sebagai contoh adalah foto yang bisa berbicara ya. Jadi yang seolah-olah berbicara menggunakan AI ini agar teman-teman karena dengan menggunakan AI ini lebih mudah teman-teman ya, jadi banyak yang menggunakan AI. Tapi sebelum lanjut ya, pastikan teman-teman bisa mengetahui untuk apa sih syarat untuk konten short yang menggunakan AI ini agar lolos monetisasi ya. Oke, jadi untuk syarat yang utama untuk konten short sendiri ini sekitar 3 juta penayangan. Teman-teman nanti bisa mendapatkan super thanks, bisa mendapatkan fitur monetisasi langganan ya. Kemudian juga ada syarat utama yang kedua adalah 10 juta penayangan. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian dari konten short saya, teman-teman. Oke, jadi ini merupakan sebuah konten short saya yang alhamdulillah sudah mencapai sekitar 36.000 subscriber dan total penayangan di sini 927 penayangan, teman-teman ya, 927.000. Kita klik seperti ini. Nah, ini penayangannya alhamdulillah keseluruhan ini sudah 1,1 juta penayangan. Ya, nah ini merupakan sebuah bukti dari konten short saya yang saya kembangkan dan dalam jangka 1 bulan di sini tembus sekitar 20.000 subscriber. Dan untuk saat ini sudah berjalan 1 bulan lebih, teman-teman ya, sudah mendapatkan 36.000 subscriber. Jadi cukup luar biasa ya. Tetapi terutama buat teman-teman, untuk apa sih syarat utama kita bisa dimonetisasi untuk di konten short ya, terutama kali ini yang akan kita bahas adalah yang masuk kategori konten AI ataupun yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini kita masuk ke bagian menu monetisasi. Jadi di sini ada penayangan saya. Di sini untuk konten short saya sudah mencapai sekitar 1,2 juta penayangan. Nah, ketika kita tembus di 3 juta penayangan, maka nanti kita bisa mendapatkan langganan ya untuk konten short kita, bisa mendapatkan super ya, dan juga di sini bisa mendapatkan fitur monetisasi shopping, dimana kita bisa menambahkan untuk produk dari yang kita jual. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk super ini sistemnya adalah dukungan dari pengguna untuk di YouTube ya, yang memberikan super thanks kepada kita. Kemudian kalau langganan juga sama. Jadi kita bisa mengatur untuk biaya langganan untuk orang berlangganan kepada kita. Maka setelah kita atur nih, misalkan 50.000 sehari untuk di langganan kita, maka orang yang berlangganan itu per bulannya harus membayar 50.000 per bulan ya artinya. Jadi misalkan nih 1 bulan kita setting 50.000. Jadi nanti orang yang berlangganan itu akan membayar 50.000 per bulannya karena sudah berlangganan di channel kita. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk persyaratan agar bisa dimonetisasi untuk di konten short, yang pertama adalah sekitar 3 juta penayangan. Kemudian untuk yang kedua, ketika kita sudah tembus sekitar 10 juta penayangan seperti ini ya, maka teman-teman nanti bisa mendapatkan fitur monetisasi yang dimana konten kita itu akan muncul iklannya. Jadi di antara konten kita short ya, di sela-sela orang melihat konten short kita itu akan muncul iklannya. Jadi yang namanya adalah iklan feed short. Jika kita sudah tembus sekitar 10 juta penayangan, teman-teman ya. Nah, jika kita masih tembus di 3 juta ya, kita hanya mendapatkan fitur langganan dan juga super thanks dan juga toko. Jadi artinya ini masih penghasilan kita masih diutamakan dari pengguna-pengguna untuk di YouTube. Tetapi kalau kita sudah ada iklannya, nah nanti penghasilan kita ini didasarkan dari banyaknya iklan yang muncul di dalam video short kita. Ya, dengan catatan ya konten kita di sini konten buatan kita sendiri ya, kemudian re-upload boleh, tapi harus ada pengeditan yang lebih kreatif lagi. Nah, persyaratan yang kedua yang nantinya teman-teman bisa mendapatkan iklan itu di 10 juta penayangan untuk konten short ya. Jadi jika di sini warna birunya ini sudah tembus 10 juta, maka kita ketika menu syarat kita bisa daftar monetisasi dan juga untuk konten kita ini akan muncul iklannya. Nah, selanjutnya jika teman-teman pengguna AI ataupun teman-teman menggunakan kecerdasan buatan dalam proses pembuatan konten shortnya, agar nanti teman-teman bisa dimonetisasi, wajib teman-teman menampilkan untuk label AI-nya. Jadi untuk konten short ini ada label AI-nya, ataupun ketika kita membuat sebuah konten modifikasi menggunakan AI ini wajib teman-teman tampilkan ya. Kalau nggak ditampilkan nanti nggak bakal dimonetisasi. Nah, dimana sih untuk label AI-nya? Jadi ketika kita upload konten short ini, maka nanti akan muncul untuk label AI-nya. Jadi teman-teman wajib diaktifkan.
Nah, caranya nanti teman-teman tinggal masuk saya dibikin aplikasi dari YouTube-nya seperti ini, kita klik di bagian tanda plus seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, sebagai contoh di sini ada konten shot seperti ini yang sudah saya upload untuk di video shot saya, teman-teman. Jadi nanti ada settingan yang wajib teman-teman setting agar untuk kedepannya ya teman-teman bisa akses monetisasi yang menggunakan konten AI ataupun kecerdasan buatan. Kita klik di bagian selanjutnya seperti ini, sedang memproses. Ini kita klik di bagian berikutnya, kemudian konten shot saya di sini sudah berhasil masuk, kemudian tinggal kita posting. Nah, jadi syarat utama agar konten AI teman-teman ini nanti bisa dimonetisasi, teman-teman bisa perhatikan di bawah. Di sini ada aturan terbaru konten modifikasi. Jadi teman-teman ketika memang menggunakan konten short ini teman-teman editingnya menggunakan AI, ya teman-teman wajib dipilih nih di bagian konten short modifikasinya. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian konten modifikasi seperti ini. Di sini dijelaskan konten yang dimodifikasi. Apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda? Jadi yang pertama adalah membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu. Jadi AI ini kan kadang foto bisa berbicara ya, foto dari foto bisa bergerak. Nah, itu adalah membuat orang melakukan sesuatu yang memang di sini seperti nyata ya, jadi seperti itu. Jadi istilahnya adalah menghasilkan adegan terlihat realistis padahal yang sebenarnya tidak ya. Jadi teman-teman bisa dicentang di bagian ya seperti ini karena teman-teman menggunakan konten AI. Nah, kenapa ini harus kita tampilkan ya? Jadi agar untuk konten teman-teman ini bisa dimonetisasi, wajib ya. Jadi setiap platform sekarang sudah ada label AI-nya, jadi memang ini wajib kita letakkan. Jadi nanti di video kita itu akan ada label AI-nya bahwa itu akan pengguna akan bisa melihat bahwa konten yang kita buat itu dihasilkan dari generate AI ataupun kecerdasan buatan ya. Jadi seperti itu. Jadi syarat utamanya ya, selain dari 10 juta penayangan ya dan juga 3 juta penayangan untuk kita bisa diterima di monetisasi, ketika kita menggunakan konten AI ya kita juga wajib memasukkan untuk di bagian dari konten yang dimodifikasi ini kita jawab ya, kita jawab ya ketika kita memang menggunakan konten AI ataupun kecerdasan buatan ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham. Nah, buat pembahasan Google AdSense itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian playlist saya. Itu sudah banyak sekali video pembahasan tentang YouTuber pemula, terkhusus buat teman-teman yang bermodalkan HP ya tanpa kita memiliki editor ya. Jadi cukup bermodalkan HP kita juga bisa menjadi konten kreator di channel YouTube ya. Dan juga ide-ide konten yang lainnya itu sudah saya bahas. Nanti bisa cek di video saya. Jadi saya membahas seputar ide konten yang mudah-mudah ya, tentunya yang bisa teman-teman praktekkan sendiri nantinya setelah melihat untuk tutorial saya. Oke, jadi seperti itu saja untuk syarat utama agar konten AI kita ataupun konten short kita ini bisa dimonetisasi. Yang pertama 3 juta penayangan teman-teman harus tembus, yang kedua 10 juta penayangan, dan yang ketiga wajib menampilkan untuk konten kita ini wajib menampilkan label AI kita ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi informasi kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe untuk channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan channel YouTube ya, terkhusus buat kita yang modal HP ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.